Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatun Nursadida, mahasiswa Stikes Wijaya Husada Bogor, jurusan D3 Keperawatan tingkat 1. Saya di sini akan mempresentasikan makalah agama tentang hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah agama saya. Fungsi agama bagi kehidupan. Agama Islam merupakan tongkat untuk petunjuk jalan bagi orang-orang yang buta akan nilai moral dan norma agama. Seseorang yang memiliki agama akan selalu berada pada jalan kebaikan dan kebenaran, yang dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat, agama adalah tiang dari segala kehidupan di dunia. Jika tiang itu runtuh, maka manusia berada pada kerugian. Ada beberapa fitrah dan fungsi agama bagi kehidupan. Yang pertama, agama Islam hakikatnya sebagai sistem keyakinan dan prinsip-prinsip hukum serta petunjuk untuk manusia berdasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Islam berfungsi sebagai tuntutan bagi manusia agar memiliki akhlak al-karimah, akhlak yang baik dan terpuji. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak karimah harus dilakukan yang berhubungan dengan Allah maupun yang berfungsi dengan manusia dan alam di sekeliling kita." Kedua, agama Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, kedamaian, serta keselamatan di dunia maupun di akhirat, di mana ada ajaran Islam perintah maupun larangannya yang bertujuan untuk kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memberikannya." Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ketiga, Islam berbisikan ajaran-ajaran yang moderat, seimbang dan lurus. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah kepada kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dalam kenikmatan dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Keempat, agama sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda dari segi agama, suku, dan adat istiadat, karena mengajarkan bagaimana berperilaku dan bersikap baik terhadap orang yang berbeda-beda. Kemudian pula pemersatu umat yang beragam, seperti telah dilakukan Nabi setelah memasuki kota Madinah tahun 622 Hijriah. Beliau membuat piagam Madinah yang mempersatukan umat Islam secara internal antara umat Islam dan umat lainnya yang ada di sana, khususnya Yahudi dan Nasrani. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika sekumpulan orang dari kalangan sahabat Nabi berkunjung ke rumah-rumah istri Nabi SAW untuk bertanya tentang ibadah Nabi. Setelah mendengar jawaban tentang hal ini, salah seorang dari mereka lalu mengatakan, "Saya akan sholat tahajud sepanjang malam." Yang lain mengatakan, "Saya akan berpuasa setiap hari sepanjang tahun." Yang lain mengatakan, "Saya akan menjauhi perempuan, tidak akan menikah, dan akan menghabiskan hidup saya untuk beribadah." Dengan perkataan-perkataan mereka itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian telah mengatakan begini dan begitu. Ingatlah demi Allah, sesungguhnya saya orang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepadanya. Tetapi saya berpuasa dan berbuka. Saya salat malam tetapi juga tidur, dan saya menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunahku, maka dia bukan golonganku." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis akhlak terpuji tidak meminum minuman keras atau miras. Dari segi pemakaian kata, khamar artinya perusakan dan penutupan, yakni merusak akal pikiran. Maka semua yang memabukkan bisa disebut khamar, seperti putau, ganja, miras, narkoba, dan semacamnya, yang mana barang-barang tersebut sudah tidak asing lagi untuk zaman modern sekarang ini, seperti hadis berikut yang berkenaan tentang minuman keras. Arba'ina sholatuhu
balam saribaha faman hoba isimul hor wassalamu sholatu alaihi wa qola jahiliyatu maita matabat nihi fi wahiya matafain yauma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk. Siapa yang meminumnya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika ia meninggalkan sedangkan minuman keras berada di dalam perutnya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Asra. Kemudian ada hadis akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan. Ada hadis akhlak terpuji itu sendiri. Fi yuso usai'in min malu yaku wasalma alaihi Allahu sonnabi yasami tu kola doradail bigon so mi sohibi darojata bihi layab ul hukki musni sohiba wa innal hulki husni min mis kolumironi wa solati. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tak ada yang lebih berat pada timbangan mizan pada hari pembalasan daripada akhlak yang baik. Sungguh orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian hadis akhlak terpuji yang berkaitan dengan kesehatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Hadis keluarga sejahtera. Kita ketahui bahwa dalam Islam pernikahan bukan hanya sekedar prosesi perjanjian sehidup semati antara dua pasangan lawan jenis dalam satu ikatan percintaan rumah tangga. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ibadah sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui akad nikah untuk mengikat suatu hubungan suami dan istri karena Allah. Bahkan disebutkan bahwa orang yang sudah menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya. Sebagaimana hadis berikut, Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, siapa saja yang menikah telah melengkapi separuh imannya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Hadis riwayat At-Tarbani. Keluarga sakinah memiliki indikator tersendiri, yaitu tidak ada kekerasan. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya, laksana hamba cahaya saja, padahal ia mengagulinya di penghujung hari. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Terpenuhnya hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga. Ketahuilah sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri dari
kalian, dan istri-istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada informasi yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.